ngalamin apa-apa di sini. Kau yang turun sama aku tadi, makanya aku usir semua tuh keluarga Mas Danang. Gak ada, Pak. Gak mungkin juga aku tega kayak gitu, Pak, kata Kak Cinta. Semua orang di situ pun jadi pada kebingungan, Wak. Mereka semua saat Diandra pun juga ikut termenung sambil terus memikirkan apa aja yang barusan terjadi ini ya. Tuh apa tuh tadi ya, Nak ya? Bukan kau tadi, bukan, Ma. Lagi asik-asik kebingungan kayak gini, Wak. Tiba-tiba kembali lagi mereka dikejutkan dengan suara ketukan di jendela kamar Kak Cinta. Macam diketuk pakai kuku. Ya apa tuh, Pak? Coba cek. Dicek sama bapaknya ke jendela, kan kosong, gak ada apa-apa. Makin heran lah mereka semua ini, Wak. Dan pas bapaknya mau menutup kembali jendela kamar Kak Cinta, Wak, di situ Kak Cinta tiba-tiba berubah posisi. Kalian tahu Kak Cinta ngapain, Wak? Kak Cinta duduk, nunduk nih, matanya tertutup. Dah, dan tak lama kemudian dia tersenyum sambil cekikikan lirih, Wak. Dan yang bikin makin seramnya lagi adalah itu bukan suara Kak Cinta. Ya, lama-lama tuh suaranya makin keras. Suara cekikikannya tuh makin keras. Gitu-gitu kali. Papa Kak Cinta yang melihat hal itu langsung berusaha menyadarkan anaknya dengan menggoyang-goyangkan pundak. Sadar kok Cinta, sadar. Tapi Cinta bukannya malah sadar, dia malah mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah bapaknya, Wak. Dan suara Kak Cinta di situ, Wak, berubah macam suara nenek-nenek. Pakai bahasa Jawa pula tuh, Wak, yang pokoknya arti ya. Anak ini punyaku. Kalau aku tidak bisa memilikinya, siapapun juga tidak bisa memilikinya. Dengan itu sontak semua mereka pada terkejut, Wak, pada mulai tuh baca-bacain doa kan sambil terus mengucapkan istighfar dan juga melafalkan ayat kursi. Tapi kalian tahu, Wak, setelah digituin Kak Cinta ngapain? Kak Cinta masih terus tertawa-tawa, ngekikikan sambil menirukan bacaan doa yang dilafalkan bapaknya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah, gitu ngikutin. Dan di tengah rasa ketakutan itu Diandra langsunglah pergi menelpon Kak Andra yang memang lagi ada di kamarnya. Kak Andra, cepat kau naik sini, cepat ke kamarnya Kak Cinta, cepat Kak Cinta kesurupan, kata. Kak Andra pun langsung lari menghampiri mereka dan sesampainya Kak Andra di sana, papanya Kak Andra pun langsung meminta Kak Andra untuk telepon Kiai Munir, telepon sekarang, Nak. Dan kebetulan Kiai Munir ini adalah guru spiritualnya bapak mereka, Wak. Dan rumahnya pun gak jauh-jauh kali dari rumah mereka, ya. Nah, kurang lebih jam 9 malam gitulah, Wak, Kiai Munir datang. Nah, setelah Kiai Munir ini sampai, Wak, papa pun mulailah itu menceritakan semua kronologinya dari awal mula Kak Cinta ini bersikap aneh sampai akhirnya kesurupan harinya. Dan saat papa masih menjelaskan semua itu ke Kiai Munir tentang apa yang sedang terjadi, tiba-tiba suara cekikikannya Kak Cinta berhenti. Dan kali ini Kak Cinta menunduk dan dia menangis sesenggukan, Kak Ewa. Suara tangisnya itu jadi berubah kayak sedih pilu kali gitu, Wak. Melihat hal itu Kiai Munir pun meminta mereka semua untuk duduk bersila di belakangnya belakang beliau sambil membaca ta'awuz, Al-Fatihah dan juga 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Duduk belakang saya, baca surat itu. Dan tuh semuanya ikut bacakan, Wak. Dan gak lama setelah doa itu dibacakan, seketika Kak Cinta berteriak kesakitan dan juga kepanasan, Wak. Kurang lebih setengah jam tuh Kak Cinta terus-menerus berteriak sampai akhirnya dia pingsan. Nah, melihat Kak Cinta pingsan, Kiai Munir pun langsunglah meminta bapaknya Kak Cinta untuk tolong kamu sentuh hening Kak Cinta sambil membacakan ayat kursi ya, Pak, sebanyak 3 kali. Nah, tujuannya supaya minimal malam ini Kak Cinta bisa tidur tanpa gangguan. Minimal. Kenapa minimal? Belum selesai gangguannya? Belum. Masih banyak. Itulah kenapa tadi di awal aku bilang kalau kisah ini nggak berhenti bikin aku merinding dari awal sampai akhir, Wak. Ini aku jujur nih, Wak, ya. Aku waktu baca aja ngos-ngosan nyimak cerita ini. Tahu kalian? Ntar loh, istirahat aku bentar, Wak, ya, biar punya tenaga. Oleh Kiai Munir, Kak Cinta pun akhirnya bisa tertidur pulas malam itu, Wak. Setelah itu mereka semuanya pun langsunglah turun ke ruang tamu nih untuk mendengarkan penjelasan dari Kiai Munir tentang apa sih yang sesungguhnya terjadi pada Kak Cinta. Dan di situ, Wak, Kiai Munir berkata bahwa Kak Cinta ini diguna-guna oleh orang yang patah hati karena Kak Cinta. Dan ternyata, Wak, ada nih seorang laki-laki yang mencoba untuk mendekati Kak Cinta. Tapi Kak Cinta ini gak mau. Ditolak sama Kak Cinta, Wak. Dan ditambah lagi dia ini tahu kalau Kak Cinta ini mau menikah sama Mas Danang. Karena itulah, Wak, dia ini makin jadi patah hati lagi. Dikirimlah santet. Kenalah ke Kak Cinta. Definisi cinta ditolak dukun bertindak. Nah, ini dia. Itu kata Kiai Munir, Wak. Dan setelah mendengar penjelasan dari Kiai Munir, papa, mama langsung nangis segugukan, Wak. Kenapa ada yang tega giniin
anak kita ya Pak ya, kata mamanya kan. Dan Kiai Munir juga menambahkan, ibu, bapak, cinta ini harus segera dibersihkan dan dicari dari mana sumber guna-guna itu. Kalau sampai telat ditangani bisa sangat berbahaya Bu. Saking kuatnya santet yang dikirim sama si laki-laki ini, saya sendiri pun sampai nggak sanggup ngobatin cinta ini sendirian Bu. Memang betul Wak Kiai Munir ini hanya sanggup membantu, menenangkan dan memagari sementara aja supaya Kak Cinta ini bisa tidur pulas dengan tenang. Setelah ini bisa jadi cinta kumat lagi gitulah. Dan selain itu juga Kiai Munir ini juga menyarankan supaya besok Pak, Cinta nggak usah masuk kerja dulu. Dan saya minta semua barang-barangnya Cinta yang ada di kantor harus dibawa pulang ke rumah tanpa terkecuali. Pokoknya semua barang-barang yang berkaitan sama Kak Cinta yang ada di kantor harus diamankan dulu. Ya, loh kenapa Pak? Ya kan? Karena bisa jadi santet ini sampai tembus ke Kak Cinta asalnya dari barang-barang itu. Dari barang-barang di kantor tuh. Nah, mendengar arahan Kiai Munir, Papa Kak Cinta pun langsung minta tolong adik kandungnya namanya Om Harun. Harun Mas minta tolong kamu bereskan dan bawa pulang semua barang-barang Kak Cinta di kantornya besok ya. Oh iya Mas tenang, nanti saya bawakan, kata Om Harun. Nah, singkat cerita sore harinya Om Harun pun datanglah ini ke rumah nganterin barang-barang Kak Cinta dari kantor tuh. Nah, sesampai di rumah Om Harun ini sempat cerita ke bapaknya, ke abangnya, which is papanya Kak Cinta. Bang, tadi waktu saya beresin barang-barangnya Cinta, jujur Bang ya, di situ saya menemukan beberapa keanehan Bang. Loh kenapa deh? Jadi waktu lagi beresin